Baik, Bapak Ibu, ya kita akan langsung saja. Untuk hari pertama ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu memiliki pemahaman yang benar tentang istilah dipenuhi Roh Kudus. Karena saya mendengar di tengah jemaat ini masih terjadi kerancuan pemahaman, ya, rancu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Ya. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini kata. Bapak Ibu, di Efesus ini kota yang cukup terkenal dan kota yang lumayan besar, tapi juga di tempat Efesus ini tempat untuk penyembahan berhala. Kehidupan orang-orangnya ya masih diwarnai dengan kehidupan yang duniawi. Orang Kristen di masa itu tuh ya tantangannya besar untuk terpengaruh kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan sebelum mereka mengenal Kristus. Sehingga Paulus menuliskan surat ini, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mengapa? Karena salah satu ciri orang yang belum percaya Tuhan Yesus, hidup dalam kehidupan lama itu adalah sukanya minum anggur sampai mabuk. Itu masalahnya. Apa kita boleh minum anggur? Boleh. Dan setiap bulan kita minum anggur untuk memperingati tentang kesengsaraan, kematian Tuhan Yesus. Tapi minum anggur sampai mabuk adalah gaya hidup yang dikuasai oleh manusia lama, yaitu mereka minum anggur untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia berharap dengan minum itu ada sukacita, ada kegembiraan. Dan kalau dia punya masalah, dia bisa melupakan masalahnya. Itulah orang-orang dunia. Minum anggur sampai mabuk. Nah, hal ini dikontraskan dengan kehidupan orang Kristen yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan Yesus, yaitu tetapi, ini kata kontras, yang membedakan antara orang duniawi, orang yang dikuasai oleh nafsu, orang yang hidup dalam manusia lama, dengan orang yang hidup di dalam Kristus. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Nah Bapak Ibu, sering penuh dengan roh itu dilukiskan umpamanya seperti ini. Seseorang mengisi gelas dan gelasnya itu diisi penuh supaya gelasnya itu tumpah meluber. Sebetulnya bukan seperti itu pengertiannya. Dan ini ilustrasi yang keliru juga. Kata penuh itu sebetulnya artinya dikuasai. Kalau kita penuh Roh Kudus artinya hidup kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagaimana orang yang mabuk anggur, hidupnya itu sempoyongan, ngomongnya ngaco karena dirinya dikuasai oleh anggur. Jalannya sempoyongan, ngomongnya ngaco, suka-suka saja. Demikian juga dipenuhi artinya sama, mabuk dan dipenuhi itu artinya sama, dikuasai. Jadi siapakah yang menguasai hidup kita? Apakah hidup kita dikuasai oleh anggur, yaitu melambangkan hidup duniawi, hidup lama kita, hidup sebelum mengenal Kristus, atau hidup kita itu sekarang ini benar-benar dipenuhi Roh Kudus
dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai bisa mempunyai pengertian juga dituntun. Seperti anak kecil dituntun berjalan. Bisa juga berarti diarahkan. Diarahkan kemana? Karena yang menguasai hidup kita, yang memenuhi hidup kita ada Roh Kudus, maka hidup kita dituntun, diarahkan kepada kekudusan. Sebagaimana orang itu dikuasai oleh mabuk anggur, dia akan dikuasai oleh anggur. Anggur membawa kecemaran, kehinaan. Roh Kudus menguasai kita supaya kita memiliki kekudusan. Hidup yang kudus. Nah, ini bagian pertama, di hari yang pertama ini yang ingin saya tekankan. Bagaimana dengan bahasa lidah, Pak? Nah, bahasa lidah. Oke, bahasa lidah itu dalam pengakuan iman GBI adalah itu tanda awal, baru tanda awal saja seseorang dipenuhi Roh Kudus. Jadi bisa berbahasa lidah, Pak? Bisa, bahasa roh. Bisa, kita memang harus berbahasa lidah, berbahasa roh, karena itu tertulis di Alkitab. Tapi dalam pengakuan GBI itu baru sebatas tanda awal. Untuk mengenali bahwa seseorang itu benar-benar dipenuhi Roh Kudus, bisa nampak melalui bahasanya yang baru. Jadi bahasa roh dengan kata-kata bahasa yang baru. Tapi itu tanda awal. Seorang dipenuhi Roh Kudus. Dan orang benar-benar membuktikan bahwa dirinya dipenuhi Roh Kudus tidak berhenti dalam bahasa roh. Walaupun bahasa roh itu masih bisa diulang lagi. Tapi bukti yang sesungguhnya bahwa seseorang itu dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya menuju, diarahkan, disetir menuju kepada kekudusan. Dengan kata lain, dipenuhi Roh Kudus itu kita dibawa menjadi serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa dengan Kristus? Yang serupa dengan Kristus adalah sifat-sifat kita. Itu yang disebut dengan karakter kita. Dibawa serupa dengan Kristus. Dan itu satu proses yang terus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau demikian, dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma sekali. Dipenuhi Roh Kudus itu berkali-kali. Bukan sekali, berkali-kali. Kapan saja hidup kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Hidup kita supaya tidak meleset kembali kepada kehidupan yang lama. Jatuh kembali kepada hidup keduniawian. Maka kita kembali, kapanpun juga, setiap saat. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya hidup kita kudus searah dengan kehendak Allah, yaitu menjadi karakter seperti Kristus. Nah, ini beda dengan didiami Roh Kudus. Ada beberapa istilah-istilah ini, perlu mengerti juga coba. Didiami Roh Kudus itu sekali. Kapan? Pada saat kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak Allah. Pada saat kita percaya itu, saat itu juga Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita selama-lamanya. Sekali saja dan selama-lamanya. Roh Kudus itu berdiam dalam mana? Dalam hati kita. Selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu dia keluar masuk. Kita berdosa, Roh Kudus keluar. Kita menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus masuk. Enggak. Roh Kudus itu sekali berdiam dalam hidup orang percaya. Sekali untuk selama-lamanya. Persoalannya, kalau hidup kita sudah punya Roh Kudus, apakah kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus? Artinya dituntun, disetir, diarahkan
dibawa keserupaan dengan Kristus. Itu sebabnya dipenuhi Roh Kudus itu perlu berkali-kali. Berkali-kali kita perlu Roh Kudus. Nah, coba kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1. Coba kita lihat. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini pasal 5. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab atau HP, coba mundur. Mundur ke pasal 4. Mulai ayat 17, itu judul di LAI, ya, itu manusia baru. Ya, kalau di tampilan tidak muncul tulisan itu ya, tapi kalau di HP atau di Alkitab buku tampil manusia baru ayat 17. Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat Efesus pentingnya jemaat Efesus itu menyadari dengan sesungguhnya bahwa mereka itu hidupnya dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan dari dunia apa? Dipisahkan dari tata cara kehidupan dunia ini. Bukan kita tidak dipisahkan dari pergaulan dengan manusia-manusia di sekitar kita, bukan. Tapi kita dipisahkan dari tata cara kehidupan, gaya hidup kehidupan orang-orang duniawi, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, orang-orang yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri, mereka dikuasai oleh dosa. Paulus berkata, ingatlah engkau manusia baru. Dan di dalam pasal 5 itu, hiduplah kalau engkau manusia baru, hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi sederhananya kata dipenuhi Roh Kudus itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dibuktikan bahwa hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah menuruti kehendak Allah. Bukan menuruti kehendak daging, manusia lama, kehidupan dalam dosa, bukan. Tetapi menjadi penurut-penurut Allah, yaitu seperti anak-anak Allah yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Gaya hidup orang Kristen yang baru, sebagai manusia baru, yaitu hidup sebagai anak-anak terang, itu nampak bahwa hidupnya ada kasih. Hiduplah di dalam kasih. Artinya hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengapa mengasihi satu dengan yang lainnya? Karena sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Kasih Kristus ini luar biasa. Bukan sekedar ngomong kasih atau memberi ya berkat makanan atau berkat apapun. Bukan. Kasih Kristus itu telah menyerahkan dirinya dengan menjadi korban di atas kayu salib. Yaitu sebagai persembahan, sebagai korban yang harum bagi Allah. Mengapa? Karena Kristus saja yang satu-satunya yang kudus, yang bisa persembahannya bisa diterima oleh Allah. Yang lain kita manusia berdosa tidak bisa persembahan kita, korban kita diterima oleh Allah. Kristus. Jadi hiduplah dalam kasih, itu ciri. Kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Ciri Kristus telah mengasihi kita yaitu ciri orang-orang yang hidup dalam kasih yaitu apakah kita mau menyerahkan diri kita kepada orang lain. Orang lain yang mana? Orang lain yang mungkin saja masih hidup dengan gaya duniawi.
Kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan diri kita. Hidup kita diubahkan. Kita mempersembahkan diri kepada Allah. Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah dan kita juga mempersembahkan dirinya kepada Allah juga. Dalam hubungan keseharian kita, yaitu kita boleh sampai menyerahkan diri, merelakan diri untuk sungguh-sungguh mati seperti Kristus. Makanya dalam hubungan selanjutnya, hubungan suami istri, suami itu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ukuran kasih suami bukan karena dia memberi duit, bukan karena kesediaan dia menikahi, bukan. Tetapi menikah itu bukti bahwa aku mengasihi engkau, menerima engkau sebagai istriku satu-satunya yang sah, dan aku berjanji akan memeliharanya dan sebagainya. Itu dengan kasih Kristus, yaitu kalau toh istri itu enggak menyenangkan suami, enggak memuaskan suami, maka suami kalau dibutuhkan rela mati seperti Kristus rela mati di kayu salib demi istrinya. Kasih Kristen itu unggul, bukan kasih murahan, bukan sekedar ucapan kasih. Aku mencintaimu, bukan. Kasih itu dibuktikan dengan nyata. Kesediaan kalau memang perlu rela mati. Khususnya dalam konteks suami istri. Suami rela mati demi istrinya. Untuk apa? Untuk keselamatan istrinya. Supaya istrinya itu tidak hidup dalam manusia lama. Supaya istrinya itu juga mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. Karena itu seorang suami merelakan dirinya sampai mati. Mati apa? Bukan mati fisiknya, mati kedagingannya. Mati sifat-sifat dosanya. Supaya apa? Supaya istrinya menjadi serupa dengan Kristus. Nah itu kalau dalam konteks suami istri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, demikian juga hubungan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, kalau tersinggung tuh kan gak enak ya. Omongan kasar, kena kita, gak enak kan. Tapi itu juga bisa menjadi proses bagi kita, bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus, kita dilatih supaya kita mematikan kedagingan kita dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai, kata-kata yang gak enak didengar, kata-kata yang merendahkan. Mungkin saja kita mengalami kerugian, diakali oleh orang lain. Bisa jadi, tapi itu proses supaya kita bisa sampai mati sifat kedagingan kita. Supaya orang yang berkata seperti itu memiliki kesempatan menjadi serupa dengan Kristus. Oke, itu satu. Nah, saya ingin lanjut saja. Nah, bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya mengalami pembaruan atau pembaharuan. Pasti. Kenapa? Karena kembali kepada pengertian dipenuhi. Dipenuhi itu diarahkan, disetir, dikemudikan, dibawa, dikuasai menuju kepada kekudusan. Kalau kekudusan itu apa? Kebenaran Allah. Jadi hidupnya semakin kudus, semakin benar. Bukan semakin tidak benar, semakin benar. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bagian ini. Seperti saya loncat ayat yang ketiga. Ini gaya hidup baru. Sebagai anak-anak Allah, hidup dalam terang. Sebagai manusia baru, ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebut pun juga jangan. Percabulan. Apalagi? Demikian juga perkataan yang kotor. Kadang kita bercanda dan kotor. Yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Yang sembrono, yang kosong itu perkataan yang sembrono yang tidak pantas diucapkan oleh orang percaya. Sebaliknya jangan dikatakan. Tapi sebaliknya
ucapkanlah syukur. Ada perubahan. Dalam khotbah terakhir saya, orang yang bertemu dengan Yesus itu diubahkan hidupnya. Contoh saja, perempuan Samaria. Ini hidupnya kacau. Coba bayangin, kemungkinannya dia nikah 5 kali dengan laki-laki, tapi putus lagi. Atau mungkin kumpul kebo, tapi sekarang dia kumpul dengan laki-laki yang ke-6. Dan itu bukan suaminya. Dan Tuhan Yesus tahu. Perempuan yang bergonta-ganti dengan laki-laki adalah perempuan yang hidupnya kacau. Perempuan yang hidupnya benar-benar dia menderita sebetulnya. Sepertinya hebat, berganti-ganti pasangan. Tetapi Yesus datang untuk bertemu dengan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus melihat kebutuhan perempuan itu. Dia sengaja datang ke sumur Yakub untuk bertemu dengan perempuan itu. Dan berdialog. Melalui dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu hidupnya diubahkan. Dan dipakai menjadi alat Kristus untuk menjadi saksi dia memenangkan orang-orang Samaria lainnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus terbukti hidup yang diubahkan. Tidak pernah sama dengan hidup yang lalu, tidak pernah sama dengan hidup yang lama. Hidup kita mengalami pembaharuan. Itu sebabnya dipenuhi Roh Kudus itu berulang-ulang. Beda dengan didiami Roh Kudus cuma 1 kali. Berulang-ulang. Berulang. Nah, perhatikan ayat yang ke-8. Ini kehidupan kita yang lama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Lalu Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus menuliskan demikian. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa itu anak-anak terang? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keadilan, itulah terang. Dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keadilan. Hidup kita diubahkan. Kalau kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kita stagnan, tidak mengalami pembaharuan hidup. Apa itu pembaharuan hidup? Karakter kita masih sama. Kita butuh dipenuhi Roh Kudus supaya hidup kita diubahkan. Diubahkan kemana? Diubahkan serupa dengan Kristus. Apanya? Sifat-sifat kita, karakter kita. Jadi kita tidak berhenti dalam bahasa roh. Bahwa bahasa roh itu perlu buat kita untuk benar-benar ya kita menjadi berbahasa yang baru. Hidup kita diubahkan. Tapi lebih daripada itu, hidup kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jangan kembali lagi kepada kegelapan, hidup yang lama. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatanmu. Bukalah perbuatan-perbuatan lama kita tuh. Terus saya ingin menyampaikan ini. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi orang Kristen harus sadar bagaimana menjaga hidupnya itu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif yaitu orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus dan diubahkan hari demi hari. Orang bebal adalah orang yang mengerti kebenaran, tetapi tidak mau diubahkan oleh kebenaran. Itu orang bebal. Tahu kebenaran, tetapi tidak mau diubahkan oleh kebenaran. Nah,
Bapak Ibu, malam ini kita ingin dipenuhi Roh Kudus. Saya merindukan dipenuhi Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita. Tidak berhenti sebatas berbahasa lidah. Bahwa nanti dipenuhi Roh Kudus, ada karya Roh Kudus dalam orang percaya banyak sekali. Bisa mendatangkan mukjizat, menyembuhkan, melakukan perkara-perkara besar. Yes, oke, itu butuh buat kita. Tapi hari ini dipenuhi Roh Kudus ada hidup yang diubahkan serupa dengan Kristus. Itu karakter kita. Kalau karakter kita sama, berarti kita masih hidup dalam kegelapan manusia lama. Itu sampai pada ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dikuasai oleh anggur. Diarahkan oleh anggur. Sehingga mabuk, hidup sempoyongan, hidup dalam kecemaran. Dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dikuasai oleh Roh, membawa kepada kekudusan. Nah Bapak Ibu, coba kita mundur dikit. Mundur dikit dalam pasal 4. Kembali kepada manusia baru. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam hidup kita. Ayat 21, Efesus 4 ayat 21. Sebetulnya Efesus 4, Efesus 5 itu berkelanjutan, ya, enggak dipisahkan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oke, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Paulus mengingatkan kehidupan kamu yang dahulu itu begitu cemar, ya, hidup dalam dosa. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Lepaskan, tanggalkannya, artinya lepaskan, buang jauh-jauh manusia lama kita supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh Kudus itu memperbaharui kita di dalam pikiran kita dan di dalam roh kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia baru. Makanya di dalam ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lepaskan manusia lama, kenakan manusia baru. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa itu? Mari kita periksa dalam diri kita masing-masing. Buanglah dusta. Apakah kita masih ada dusta? Saya mengajar, itu ada 3 hal. Dalam 1 tahun saya mengajar, target 1 adalah jujur. Berdisiplin. Kalau umpamanya kita sepakat jam 3, mulai jam 3 sudah mulai belajar. Nah di BGIS ini jam 3 sampai jam 5. Kalau di sekolah sesuai jadwal. Jam setengah 8 masuk, berarti jam 7 sudah ada di sekolah. Karena jam setengah 8 harus sudah mengajar. Jujur, disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab. 3 hal ini. Dan ini dimulai karena itu, dikatakannya ya, kita perlu dibaharui, mengenakan manusia baru, buanglah dusta. Berkatalah yang benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Masih suka berdusta enggak? Suami istri, masih berdusta enggak? Pak, ada duit enggak? Enggak ada. Padahal di dompet masih ada 20.000. Dusta. Oke. Terus apa lagi? Ya, perlu kita periksa. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Periksa. Karakter kita masih suka marah-marah. Kalau marah itu enggak ketulungan. Kependem, keinget terus sampai matahari malam masih
ada rasa marah. Gitu. Nah memang laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau laki-laki peristiwa pagi, sore udah lupa. Tapi perempuan peristiwa pagi, mau tidur masih keingat ke bawah aja. Itu memang sifatnya laki-laki perempuan berbeda. Nah perempuan belajar untuk melupakan. Papa tuh tadi, saya sudah ngomong. Nah ini mau tidur ingat. Tadi pagi, peristiwa tadi pagi ingat. Papa tadi kan saya udah ngomong. Nah padahal udah mau tidur tuh. Bagaimana dengan marah kita? Walaupun kita berbeda laki-laki dan perempuan. Ya. Oke, marah. Marah yang benar, marah yang tidak yang dosa. Kenapa? Kalau marah tidak diselesaikan, ini ayat 27, itu berarti memberi kesempatan kepada iblis untuk merusakkan diri kita. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis karena marah. Jangan beri kesempatan pada iblis. Lalu apa lagi? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Itu perubahan hidup. Karena dia sadar sekarang di hidupnya dikuasai, diarahkan oleh Roh Kudus. Hidupnya berubah. Tidak mencuri lagi, tapi dia bekerja. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini berkaitan dengan khotbah yang lalu. Perkataan kotor. Mengapa perkataan kita menjadi kutuk? Karena di dalam hati kita ada yang kotor. Karena itu bagaimana? Basuh yang kotor itu dengan darah Yesus. Hingga perkataan kita bukan keluar yang kotor, yang pahit, yang menyerang, yang menyalahkan, yang menghakimi. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekedar itu perkataan kita kotor. Apakah masih ada marah? Apakah kita mencuri? Atau mungkin sifat-sifat yang lain. Sehingga ayat 30 Paulus menekankan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita kembali punya gaya hidup, kembali kepada gaya hidup yang lama, hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, itu mendukakan Roh Kudus. Artinya membuat Roh Kudus berduka, sedih atas kehidupan kita. Seharusnya kita sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah adalah kehidupan yang menyenangkan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita memiliki kesediaan untuk dipimpin, diarahkan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian Allah. Sehingga karakter kita diubahkan menjadi karakter baru, manusia baru. Karena itu kita cek sekali lagi ayat 31. Apakah ada ini dalam diri kita? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Periksa, ada enggak kita ini? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Sehingga kita bisa berkata, ya saya dipenuhi Roh Kudus. Buktinya mana? Perkataan saya, perkataan yang membangun. Bukan penuh dengan kepahitan, kegeraman, ataupun penuh dengan kemarahan. Kalau ketemu inginnya bertikai, atau membuat fitnah. Berubah. Jadi dipenuhi Roh Kudus, kesimpulannya apa? Hidup yang diubahkan menuju keserupaan atau serupa dengan karakter Yesus. Dipenuhi Roh Kudus itu bicara karakter. Bukan bicara gaya.
bicara karakter. Sehingga orang yang marah diubahkan menjadi ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adakah kerinduan untuk mengampuni? Atau kita masih mendendam, mengingat kesalahan orang lain? Malam ini Ibu, saya mengajak setiap kita melihat diri kita masing-masing. Adakah sesuatu yang harus kita beresin? Supaya apa? Supaya hidup kita kudus, hidup kita benar, hidup kita mencerminkan orang Kristen yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Sehingga dunia melihat kita, bukan melihat kita, dunia melihat kita karena melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari dalam beberapa waktu ke depan ini